Halo sahabat lingkungan, selamat datang di tutorial penyusunan instrumen penilaian calon sekolah adiwiyata kabupaten atau CSAK Kabupaten Kendal. Apa itu adiwiyata? Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019, adiwiyata merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau GPB-LHS yang selanjutnya disebut sekolah adiwiyata. Adapun komponen instrumen penilaian yang digunakan oleh tim penilai adiwiyata Kabupaten Kendal meliputi file kuesioner mandiri dan file bukti. Di dalam kuesioner mandiri terdapat beberapa bentuk pertanyaan, yaitu checkbox, essay, option box, serta gabungan antara checkbox dan essay. Pertanyaan dalam bentuk checkbox merupakan pertanyaan yang jawabannya dapat dipilih lebih dari satu pilihan. Selanjutnya adalah option box, di mana CSAK hanya dapat memilih satu jawaban dari pilihan yang telah disediakan. Kemudian pertanyaan dalam bentuk essay, di mana jawaban harus diinput manual oleh pihak CSAK. Yang terakhir adalah gabungan antara checkbox dan essay, yaitu pihak CSAK dapat memilih lebih dari satu jawaban atau dapat menambahkan jawaban secara manual apabila jawaban yang dikehendaki tidak terdapat pada pilihan jawaban yang telah disediakan. Ketentuan terkait bukti pendukung. Yang pertama, penamaan folder bukti harus sesuai dengan substandar yang diminta. Yang kedua, file bukti diberi nama sesuai dengan konteks yang dipilih. Tipe file bukti terdiri dari JPEG untuk file gambar, PDF untuk file dokumen, MP4 untuk file video, dan MP3 untuk file audio. Selanjutnya, apabila terdapat bukti pendukung di media daring, maka dapat dituliskan tautannya. Yang terakhir, pihak CSAK dapat membuat daftar bukti untuk mempermudah proses pengecekan. Di dalam folder bukti, terdapat beberapa subfolder untuk menempatkan file bukti sesuai dengan standar yang diminta. Misalnya pada folder konservasi air, di mana di dalamnya terdapat folder-folder sesuai dengan rincian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak CSAK. Berikut contoh file bukti yang ada di dalam folder yang telah dibuat. Pertanyaan yang paling sering diajukan oleh pihak CSAK terkait pengisian kuesioner adalah, kenapa ya file kuesioner tidak bisa diisi? Jawabannya adalah, file kuesioner mandiri mengandung sistem makro yang harus diaktifkan terlebih dahulu sebelum mengisi. Buka Microsoft Excel, klik menu File, kemudian pilih Option, klik Trust Center, dilanjutkan pada pilihan Trust Center Setting, dan pilih menu pengaturan makro. Pada menu tersebut, kita ubah dari Disable menjadi Enable or Macros. Kemudian, klik OK, dan dilanjutkan dengan menutup kembali halaman Excel. Setelah itu, pihak CSAK dapat membuka file kuesioner yang sistem makronya telah aktif. Pada drop-down, pilih tingkatan sekolah adiwiyata yang akan dicapai. Kemudian, sesuaikan nama sekolah, kabupaten, dan provinsi pada judul kuesioner. File kuesioner terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama yaitu perencanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 1.1. Pada standar ini, bukti dapat berupa dokumentasi proses IPM-LH atau kajian lingkungan hidup di sekolah, dokumentasi proses EDS, laporan EDS, tabel rencana GPB-LHS, dan lain-lain. Kemudian, tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 1.2. Pada standar ini, bukti dapat berupa dokumentasi kegiatan pemetaan IPM-LH, EDS, dan penyusunan rencana GPB-LHS, seperti surat undangan, daftar hadir, dan notulensi. Kemudian, tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 1.3.
Pada standar ini, bukti dapat berupa dokumentasi 1 KTSP, kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 1.4.a. Kemudian, tuliskan sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 1.4.b. Pilih option box sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah. Selanjutnya, klik pada bagian buat tabel RPP. Pada kolom kedua diisi sesuai dengan jenjang kelas. Pada kolom ketiga diisi sesuai dengan mata pelajaran terkait. Pada drop-down, pilih aspek PRLH yang diintegrasikan pada mata pelajaran sesuai dengan judul. Klik tombol kembali apabila seluruh data telah diinput dengan benar. Pada standar ini, bukti dapat berupa dokumentasi RPP yang memuat aspek penerapan PRLH. Kemudian, tuliskan lokasi folder bukti. Komponen kedua yaitu pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.1.a.1. Apabila terdapat unsur lainnya yang tidak tercantum, klik unsur lainnya dan tuliskan pada kolom di sampingnya. Pada standar ini, bukti dapat berupa profil sekolah, SK Tim atau Pokja, buku monitoring, dan dokumentasi lainnya. Kemudian, tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.1.a.2. Apabila terdapat unsur lainnya, klik unsur lainnya dan tuliskan pada kolom di sampingnya. Pada standar ini, bukti dapat berupa buku monitoring atau dokumentasi lainnya. Kemudian, tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.1.a.3. Pada standar ini, bukti dapat berupa dokumentasi setelah pelaksanaan GPB-LHS, kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.1.b.1. Apabila terdapat upaya lainnya yang tidak tercantum, klik upaya lainnya dan tuliskan pada kolom di sampingnya. Pada standar ini, bukti dapat berupa daftar dan dokumentasi kegiatan pembiasaan diri terbaru dalam upaya reduce dan reuse, kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.1.b.2. Apabila terdapat upaya lainnya, klik upaya lainnya dan tuliskan pada kolom di sampingnya. Pada standar ini, bukti dapat berupa daftar dan dokumentasi kegiatan pembiasaan diri terbaru dalam upaya recycle, serta bukti penyerahan sampah ke pihak ketiga untuk di-recycle jika ada. Kemudian, tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.1.b.3. Pada standar ini, bukti dapat berupa jadwal piket, SOP, atau dokumentasi lainnya. Kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Isi jumlah timbulan sampah setelah dan sebelum melakukan GPB-LHS pada kolom di sebelah kanan. Pada standar ini, bukti dapat berupa tabel rekapitulasi timbulan sampah, seperti contoh tersebut. Kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.1.c.1. Pada standar ini, bukti dapat berupa buku monitoring dan atau dokumentasi lainnya. Kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.1.c.2. Apabila terdapat warga lainnya, klik warga lainnya dan tuliskan pada kolom di sampingnya. Pada standar ini, bukti dapat berupa buku monitoring, SK pembagian tugas guru dan SK Pokja, dan atau dokumentasi lainnya. Kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Isi jumlah pohon dan jumlah keseluruhan warga sekolah pada kolom di sebelah kanan. Pada standar ini, bukti dapat berupa tabel inventarisasi pohon atau tanaman seperti contoh tersebut. Kemudian tuliskan lokasi folder bukti.
Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.1.d. Apabila terdapat upaya lainnya yang tidak tercantum, klik upaya lainnya dan tuliskan pada kolom di sampingnya. Pada standar ini, bukti dapat berupa aturan atau tata tertib, penerapan perilaku konservasi air, dan atau dokumentasi lainnya. Kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.1.e. Apabila terdapat upaya lainnya yang tidak tercantum, klik upaya lainnya dan tuliskan pada kolom di sampingnya. Isi jumlah karya inovatif pendidik dan peserta didik yang berkaitan dengan PRLH di kolom sebelah kanan. Selanjutnya, klik pada bagian isi daftar inovasi. Pada kolom kedua diisi judul inovasi, pada kolom ketiga diisi nama inovator. Pada drop-down, pilih aspek penerapan PRLH yang terkait dengan inovasi tersebut. Klik tombol kembali apabila seluruh data telah diinput dengan benar. Pada standar ini, bukti dapat berupa karya-karya inovatif yang dihasilkan sekolah, informasi dan detail penting tentang karya inovatif tersebut, dan atau dokumentasi lainnya. Kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.2.1. Apabila terdapat upaya lainnya, klik upaya lainnya dan tuliskan pada kolom di sampingnya. Pada standar ini, bukti dapat berupa dokumentasi aksi penerapan PRLH bersama masyarakat sekitar sekolah, kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Pilih option box sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.2.2. Pada standar ini, bukti dapat berupa dokumentasi kondisi kebersihan dan drainase di lingkungan sekolah, kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Pilih option box sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.2.3. Pada standar ini, bukti dapat berupa dokumentasi pengelolaan sampah 3R di lingkungan sekitar sekolah, kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.3.1. Apabila terdapat kerjasama lainnya yang tidak tercantum, klik kerjasama lainnya dan tuliskan pada kolom di sampingnya. Pada standar ini, bukti dapat berupa MOU kerjasama, tautan grup jejaring kerja, atau komunikasi media sosial. Kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.4.1. Apabila terdapat kegiatan dan publikasi lainnya yang tidak tercantum, klik kegiatan dan publikasi lainnya dan tuliskan pada kolom di sampingnya. Pada standar ini, bukti dapat berupa dokumentasi yang menunjukkan jumlah dan materi kegiatan, kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.4.2. Apabila terdapat media lainnya yang tidak tercantum, klik media lainnya dan tuliskan pada kolom di sampingnya. Pada standar ini, bukti dapat berupa dokumentasi media publikasi yang memuat materi kampanye, kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Isi jumlah kader adiwiyata dan jumlah keseluruhan peserta didik pada kolom di sebelah kanan. Pada standar ini, bukti dapat berupa SK kepala sekolah yang menunjukkan jumlah dan materi kegiatan atau dokumentasi lainnya. Kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan kondisi existing pada pertanyaan standar 2.5.2. Apabila terdapat kegiatan lainnya yang tidak tercantum, klik kegiatan lainnya dan tuliskan pada kolom di sampingnya. Pada standar ini, bukti dapat berupa dokumentasi terkait kegiatan pemberdayaan dan pembagian tugas atau rencana aksi. Kemudian tuliskan lokasi folder bukti. Komponen ketiga yaitu pemantauan dan evaluasi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Pilih option box frekuensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi GPBLHS yang telah dilakukan oleh pihak sekolah. Isi bagian rencana kegiatan gerakan PBLHS sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pada standar ini,
Bukti dapat berupa tabel rencana GPBLHS dan tabel hasil pemantauan dan evaluasi GPBLHS, serta dokumentasi dalam setiap kegiatan. Kemudian, tuliskan lokasi folder bukti. Pilih checkbox sesuai dengan pelaksanaannya. Pada standar ini, bukti dapat berupa tabel hasil pemantauan dan evaluasi GPBLHS, serta dokumentasi keterlibatan berbagai pihak. Kemudian, tuliskan lokasi folder bukti.